Assalamualaikum Mas Bro, jumpa lagi sama saya Adian Marka. Semoga Mas Bro diberi kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang berkah, dan matinya masuk surganya Allah SWT. Amin. Mana Mas Bro, bulan puasa lancar? Mudah-mudahan lancar ya Mas Bro. Dan bentar lagi Mas Bro, bentar lagi Lebaran. Alhamdulillah Mas Bro, Lebaran ini momen yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Karena semua ada punya rencana di pikiran mereka ya kan. Udah menyusun agenda-agenda masing-masing. Tapi kembali lagi kita Mas Bro dalam arti dari puasa Ramadan dan kemenangan yang didapat oleh orang-orang yang berpuasa. Betulnya kalau kita bicara soal kemenangan Mas Bro, semua orang pengen menang ya Mas Bro, pengen mendapatkan arti dari kemenangan, mendapatkan sebuah kemenangan. Tapi kemenangan yang sesungguhnya Mas Bro yang didapatkan oleh orang-orang ketika di hari Lebaran itu hanya orang-orang yang berpuasa. Allah sisipkan di hati-hati mereka rasa bangga, rasa senang karena bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Tapi kayak orang main bola Mas Bro. Pemain bola itu yang bermain di lapangan itu cuma 11 orang Mas Bro. Yang penontonnya kalau di stadion aja Mas Bro bisa sampai 50.000 orang. Belum lagi yang menonton di rumah kan. Belum lagi satu dunia lah Mas Bro. Tapi ketika pemainnya tak gol atau memenangkan pertandingan Mas Bro, semua gembira Mas Bro. Ya. Karena berhasil menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Begitu juga kita Mas Bro. Walaupun mereka kadang berpuasa cuma 10 hari ya, 20 hari ataupun kurang daripada itu. Tapi mereka melihat orang-orang yang berpuasa, melihat orang-orang yang menyelesaikan puasa sampai selesai. Mereka juga ikut merasakan kemenangan itu. Tapi kemenangannya lahiriah lah Mas Bro. Sudah bangga, apalagi anak kecil Mas Bro. Anak kecil itu kalau berpuasa, sekarang kita kasihannya nengok Mas Bro. Siang-siang Pak, lapar Pak. Nggak tahan panas ya kan. Tapi mereka tetap menyelesaikan puasa ya Mas. Jadi kita lihatnya ada rasa kasihan, ada rasa bangga. Ya. Gitu juga orang-orang ini Mas Bro, ketika hari Lebaran. Mereka juga merasakan rasa senang yang sama. Tapi nggak sesenang orang yang berpuasa. Karena bulan Syawal itu, bulan hari kemenangan itu hanya Allah sisipkan di hati-hati orang yang berpuasa, rasa-rasa kemenangan yang sesungguhnya itu Mas. Tapi dengan banyaknya supporter, pendukung yang mendukung perlombaan puasa ini, misi istilahnya dapat menyelesaikan puasa ini sampai akhir, menjalankan perintah Allah kayak tarawih, menahan nafsu kan. Puasa ini semuanya harus dikerjain, harus ditahan. Karena yang
bertentangan dengan agama ini cuma nafsu ya. Tapi kalau nafsu nggak ada pun tidak enak juga Mas Bro. Kayak makan lah Mas Bro, kalau nggak ada nafsu makan macam mana enak makanan ya. Karena nafsu itu dorongannya biasa berlebihan Mas Bro. Makanya nafsu ini Allah kasih akal untuk mengendalikan nafsu itu Mas Bro. Kayak mau lebaran nih Mas Bro, atau kayak orang mau berbuka Mas Bro. Itu nafsu mau berbuka itu minta ampun tuh Mas Bro. Semua mau dimakan ya, semua mau dihabiskan. Tapi kena air segelas saja Mas Bro, alhamdulillah. Semua yang diinginkan tadi itu selesai sudah Mas Bro ya. Itulah indahnya Ramadan, indahnya berpuasa. Allah janjikan kemenangan di hati-hati orang mukmin. Ada juga yang puasanya kadang ikut perintah Allah, kadang lalai juga Mas Bro. Tapi kita apresiasi juga Mas Bro. Minimal niat puasa, menyelesaikan puasa itu ada ya. Karena yang berhak mengasih nilai itu Allah SWT. Kita ini cuma mengira-ngira aja kan Mas Bro. Sejauh mana kemampuan kita nih, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah, sejauh mana iman kita kepada Allah nih, kita tidak tahu. Kalau ada orang yang bisa menilai manusia ini sehebat apa dia atau sedekat apa dia sama penciptanya, walaupun dia sholat tidak bangkit dari sejadahnya Mas Bro, mengaji satu hari itu khatam Mas Bro. Kalau adanya sedikit prasangka yang tidak baik di hati Mas Bro, maka ada nilai di mata Allah Ta'ala. Karena apabila kita ini nak buat kebaikan Mas Bro, kita harus belajar mengikhlaskan. Karena suatu pertindakan atau suatu perbuatan, baik ibadah ataupun kebaikan yang lain Mas Bro, kalau tidak ada nilai keikhlasan, tidak ada harga di mata Allah Ta'ala, bagus tidak usah dibuat Mas Bro ya. Bagus diurungkan ya. Itulah Ramadan. Ramadan ni yang beratnya bukan nahan makanan minum Mas Bro. Kalau bagi anak-anak mungkin nahan makanan minum. Tapi kalau bagi orang yang dah balik Mas Bro, yang udah bisa, yang udah tahu baik buruknya Mas Bro, banyak yang ditahan Mas Bro. Belajar menahan semuanya. Nanti ada waktunya kapan kita melepaskan keinginan itu Mas Bro kan. Habis puasa lah ya kan, lebaran. Hajar ini itu ya kan. Bikin dosa sedikit tak masalah lah Mas Bro ya. Karena ada sebulan juga menahannya. Ini banyak istighfar Mas Bro. Karena salah satu orang yang dekat sama Allah Ta'ala itu, salah satunya itu ya menyadari apa yang dibuatnya. Kalau hati kecilnya mengatakan dia yang dibuat ini salah, berarti itu orang dekat sama Allah. Selain itu dia membuat kesalahan, tapi hati kecilnya sebetulnya menolak. Dia tahu ini perbuatan salah, tapi dikerjain juga. Karena ada beberapa faktor kan, mengapa dia harus mengerjakan. Karena dorongan nafsu lah Mas Bro kan. Itulah. Tapi Allah masih bisa maafkan kalau dosa sama diri sendiri Mas Bro. Yang tidak bisa Allah maafkan itu dosa sama orang lain Mas Bro, sama saudara atau sama tetangga atau sama orang lain lah, atau sama makhluk Allah yang lain, kayak binatang atau
orang lain. Nah, itu harus minta izin dulu sama orangnya. Orang itu bisa maafkan, baru kita bisa dapat maaf dari Allah SWT. Makanya Mas Bro, kalau bikin dosa sama diri sendiri ya Mas Bro, itu dengan tobat insya Allah Allah selesaikan masalah Mas Bro. Ini bulan Syawal ini Mas Bro, mudah-mudahan semua yang merasakan kemenangan Mas Bro. Ya kan, kita harus perhatian juga sama orang sekeliling kita Mas Bro. Kadang kita merasa punya segala ya Mas Bro, ada uang, mau ke sini mau ke sana uang ada. Karena juga orang untuk mau beli baju lebaran anak-anak ada Mas Bro. Karena anak-anak yang diinginkannya hanya baju lebaran, senang-senang. Coba diperhatikan keliling kita Mas Bro. Karena surga itu kasih sayang Allah Ta'ala Mas Bro. Kalau Mas Bro mengharapkan masuk ibadah, masuk surga hanya dengan ibadah Mas Bro, insya Allah Mas Bro nak akan masuk. Ya, tapi hanya orang-orang yang punya rasa kasih sayang yang bisa masuk ke surganya Allah Ta'ala. Karena amalan tertinggi itu Mas Bro bukan zikir, bukan sholat, bukan puasa Mas Bro, tapi amalan tertinggi itu Mas Bro, seberapa jauh kita dapat memahami keadaan orang lain Mas Bro. Karena Allah Ta'ala itu, karena ada rasa peduli Allah kepada manusia ini, dunia ini masih jalan. Tapi kalau Allah tidak peduli lagi Mas Bro dengan perbuatan manusia, sikap manusia ini, maka Allah hancurkan dunia ini Mas Bro. InsyaAllah Mas Bro, semoga jadi renungan bagi kita semua.